Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan yang singkat ini dan pada hari ini merupakan tepat kita memperingati peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj bukanlah dongeng, merupakan kisah nyata tentang lelah, dikuatkan lalu bangkit lagi. Isra dan Mi'raj tidak terjadi saat keadaan Nabi sedang baik-baik saja atau sedang biasa-biasa saja. Peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilanda dengan kesedihan. Kita tahu pada saat itu orang yang paling dicintai Nabi, Siti Khadijah, telah berpulang kepada Allah. Sosok yang selama ini paling melindungi Nabi, Abu Talib, juga pergi pada saat yang sangat berdekatan dengan kepergian Ummul Mukminin Siti Khadijah. Di saat yang berdekatan juga Rasulullah diliput kepedihan karena beliau dakwahnya tidak hanya ditolak, mendapat tantangan yang berat di Mekah. Bahkan ketika beliau hendak mendakwahkan ke Taif, beliau mendapat penolakan, bahkan dilempari dengan kotoran dan batu hingga lebih kurang 3 mil, sehingga darah bercucuran dari tubuh beliau. Di titik yang paling rapuh inilah Allah menjadikan peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah tidak menurunkan hiburan, afirmasi, healing atau sebagainya. Tapi pada saat kesedihan yang berat itu, Allah memanggil Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk naik. Tidak hanya untuk menghiburnya, tapi pada saat yang sama, pada saat itu turun perintah salat. Bukan untuk menghilangkan luka, tapi untuk menata ulang manusia yang terluka agar tetap bisa berdiri kokoh dan bangkit. Disinilah mungkin jarak yang tak bisa dijembatani oleh kita yang saat ini hidup di era artificial intelligence, di era akal imitasi ini. Saat AI itu lahir dari obsesi efisiensi, memotong waktu, mengurangi beban, menyingkirkan lelah, maka peristiwa Isra dan Mi'raj mengajarkan bahwa makna hidup tidak lahir dari menghindari beban, tidak lahir dari lari dari masalah, tetapi dari bagaimana kita bisa menanggungnya bersama Tuhan Allah Azza wa Jalla. Salat bukan perintah untuk escape, lari, tapi adalah latihan bertahan tanpa hancur. Kewajiban ini tidak diturunkan lewat teks biasa. Allah tidak menurunkannya lewat para malaikat. Kita tahu mungkin wahyu turun dari malaikat itu lebih efektif, efisien, waktu dan sebagainya cepat. Wahyu itu diterima para nabi umumnya melalui perantara malaikat. Tapi ketika perintah salat, Allah mengangkat seorang manusia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan tubuh yang luka, dengan kelatihan yang mendalam untuk naik ke langit, lalu di hari yang sama mengembalikannya ke bumi yang sama. Problemnya masih sama, hambatannya tidak berubah, tapi lewat perintah salat, cara memandangnya tidak sama lagi. Jika kita hidup masih diukur dengan efisiensi, ketepatan seperti AI tadi, maka kita sebenarnya belum memahami makna dari Isra dan Mi'raj ini sendiri. Sebab yang naik ke langit bukan ia yang ingin hidupnya lebih mudah, melainkan yang masih bersedia tetap sujud ketika hidup tidak lagi memberi alasan apapun untuk bertahan. Ketika musibah datang bertubi-tubi, tidak berhenti. Salat bukan tentang hidup yang dipermudah, tetapi tentang keberanian menjawab panggilan Allah ketika hidup sedang tidak ramah bagi kita. Allah berfirman dalam ayat yang lain, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah
innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Di surah yang sama ada ayat berikutnya Allah menjelaskan siapa itu orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang sabar adalah mereka yang ketika ditimpa musibah, mereka mengatakan bahwa semua yang ada pada kita hanyalah sebuah titipan dan semuanya pasti akan kembali kepada Allah. Semuanya pasti akan kembali kepada Allah. Kalau itu kita tanamkan, maka sebenarnya tidak pernah ada masalah yang tidak ada solusi dalam hidup dan kehidupan kita. Menjadi catatan bagi khatib dan bagi kita semua, bahwa ketika Allah mengundang kita untuk salat 5 waktu dalam sehari, itu bukan berarti Allah butuh sembahan kita, tetapi Allah tahu bahwa kita butuh waktu, kita butuh tempat untuk pulang sejenak dari lelahnya dunia. Setelah seharian kita bekerja dalam pagi, ada jeda-jeda waktu yang kita perlu beristirahat, menenangkan diri kita dengan bercakap dengan Sang Khalik, pencipta segalanya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, dalam salat sangat banyak terkandung hikmah. Baik sebagiannya mungkin telah dicoba dipahami oleh para ahli secara sains, bahwa dalam setiap gerakan salat yang secara fisik merupakan rangkaian kegerakan yang berirama yang dilakukan secara berulang. Gerakan salat menyebabkan kontraksi dan relaksasi otot yang harmonis dan seimbang, yang melibatkan beberapa tipe perenggangan dan kontraksi isometrik yang terjadi seperti saat berolahraga. Hal ini sejalan dengan research yang diungkapkan oleh Bezuklov dan kawan-kawan pada tahun 2020 yang dipublis pada Journal of Orthopedic Surgery and Research, bahwa berbagai posisi dan gerakan salat dimulai dari berdiri tegak ketika takbir, ketika kita ruku, ketika kita sujud, duduk di antara 2 sujud, hingga kita salam, itu melibatkan hampir seluruh otot rangka pada tubuh manusia. Latihan kontraksi dan relaksasi pada saat salat terbukti menurutnya dapat mencegah dan menurunkan risiko cedera pada atlet profesional. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, kalau kita lihat mungkin step by step dalam uraiannya, bagaimana ketika berdiri tegak, ketika qiyam, ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, di mana kita berdiri dengan kaki sejajar, punggung lurus dan pandangan yang tertuju kepada tempat kita sujud, maka otot-otot besar seperti paha, betis, punggung bagian bawah bekerja dengan stabil, dan ini secara fisik membantu memperbaiki postur dan mengurangi rasa nyeri di punggung bawah. Dan secara psikologis, posisi saat kita berdiri takbiratul ihram dalam salat, kita ingin menyisihkan beban dunia saat kita melafalkan kata Allahu Akbar, seolah segala masalah yang ada, segala musibah yang mendera itu kecil, hanya Allah yang besar. Gerakan sederhana ini membangun koneksi antara tubuh dan pikiran kita untuk menyiapkan seluruh diri memasuki suasana yang khusyuk pada rukun-rukun dan gerakan-gerakan berikutnya. Kita masuk ke gerakan ruku dengan menundukkan badan hingga punggung sejajar, sementara tangan diletakkan di lutut. Secara medis, posisi ini akan membantu melenturkan tulang belakang, melancarkan aliran darah ke otak bagian atas, dan merelaksasi otot bahu dan leher. Rasulullah mengajarkan kita agar ruku dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Kenapa? Karena gerakan ruku yang sempurna tidak hanya menjaga adab ibadah, tetapi juga dapat berefek kepada menyehatkan tubuh secara alami.
Kita bangkit dari ruku untuk i'tidal. Gerakan ini membuat darah yang mengalir ke kepala selama ruku kembali ke posisi normal, sehingga itu menjaga keseimbangan tekanan darah. Saat mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi, dada mengembang dan paru-paru menghirup udara secara optimal, sehingga ini membantu memperbaiki pernafasan dan meningkatkan proses oksigenasi di dalam tubuh. Dalam sisi spiritual, i'tidal adalah momen syukur. Setelah tunduk dalam ruku, seorang hamba kembali berdiri tegak sebagai simbol bahwa segala kekuatan hanya ada dan datang dari Allah Azza wa Jalla. Berikutnya kita sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid, fa aksirud du'a." Posisi seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya adalah saat sujud. Pada saat sujud, posisi kepala berada lebih rendah daripada jantung, bahkan sejajar dengan kaki kita. Posisi kepala yang lebih rendah daripada jantung itu secara kesehatan menyebabkan darah mengalir deras ke otak, sehingga memberikan efek positif untuk fungsi otak, daya ingat dan juga konsentrasi. Dan di sisi lain, tadi sujud melambangkan kerendahan hati dan penyerahan total kita kepada Allah, sehingga ini akan semakin meningkatkan dan menyadarkan kita tentang di mana posisi kita sebagai hambanya. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, setelah sujud ada gerakan duduk di antara dua sujud yang dilakukan dengan posisi tubuh tegak dan tenang. Pada posisi ini tubuh berada dalam keadaan rileks dan seimbang, sehingga akan secara kesehatan itu membantu melatih kelenturan sendi lutut dan pergelangan kaki dan menyeimbangkan sikap saraf otonom. Dan secara spiritual, saat kita membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, di saat itu pula tertanam sugesti positif dalam diri kita bahwa penyembuhan spiritual, memohon ampun dan rahmat semuanya berasal dari Allah. Berikutnya ditutup dalam salat itu gerakan salam, di mana kita menoleh ke kanan dan ke kiri, dan kita melafalkan kata salam yang penuh dengan doa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara fisik, gerakan ini melatih otot leher dan bahu, mengendurkan ketegangan dan mungkin terjadi dalam salat. Dan juga punya pesan lainnya, bahwa setelah kita berinteraksi dengan Allah, kita diminta untuk tidak lupa kepada kesalehan sosial, untuk melihat ke kiri dan kanan kita, untuk melihat sekeliling kita, tetangga kita, kerabat kita, mungkin rekan sejawat kita, atau bahkan mahasiswa-mahasiswi bimbingan kita. Dan ternyata juga menurut riset bahwa salat ini tadi tidak hanya bermanfaat secara fisik dan spiritual, tapi juga bagi kesehatan mental. Bacaan ayat Al-Quran dan doa yang dilantunkan dengan gerakan yang tumakninah ternyata mampu meningkatkan power relatif elektrosepalogram EEG occipital dan parietal selama salat, sehingga menyebabkan perubahan positif dan ketenangan secara jiwa. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, namun demikian, salat tidak hanya terpaku kepada manfaat dari gerakan-gerakan yang disampaikan tadi. Tanpa kita merasakan dipanggil oleh Allah, tanpa kita merasakan sedang berinteraksi dengan Allah, tanpa merasakan bahwa kita menjalani kehidupan bersama Allah. Karena Allah tidak menjanjikan hidup kita menjadi lebih mudah selepas salat, tapi Allah menjanjikan
dan pasti menjadikan hidup kita menjadi lebih bermakna ketika lepas salat. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dalam konteks bencana hidrometeorologi yang terjadi beberapa waktu lalu di Aceh, Sumatera, dalam keyakinan khatib ini sependapat dengan pendapat para pakar, ini bukan sebatas bencana alam tapi adalah bencana ekologis yang diakibatkan oleh kesalahan tata kelola dan perilaku kita. Sekiranya kita memperbaiki salat dengan benar sedari dini, InsyaAllah kita akan terhindar dari pola-pola kehidupan yang merusak alam dan lingkungan, yang merusak keseimbangan, yang merusak kesetimbangan. Allah telah menciptakan segala sesuatu di alam ini dengan kadarnya tertentu. Allah menciptakan hutan itu dalam konteks multikultur, beragam jenis tanaman di situ. Datang kita membuat kebijakan monokultur. Sekiranya pun bukan sawit yang kita tanam. Dalam beberapa analisis para pakar, tapi ada kebijakan ditanam pohon jati semuanya, ditebang dengan konsep monokultur, atau ditanam teh semuanya. Itu juga punya potensi resiko yang sama. Karena Allah telah menciptakan alam ini secara penuh dengan keanekaragaman, dengan multikultural, dengan heterogeneitas. Jadi keberagaman itu sebenarnya adalah keniscayaan yang harus kita pertahankan. Jadi salat yang kita lakukan tidak hanya nanti akan memperbaiki ibadah kita secara personal, tapi bagaimana sikap, tingkah laku kita terhindar dari fahsya dan mungkar tadi, yang ternyata tidak hanya merugikan diri kita sendiri, merusak alam, bahkan kita bisa merasakan dampaknya sekarang yang hampir merusak tatanan kehidupan seluruh masyarakat. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, semoga salat yang benar, salat yang khusyuk nantinya akan terus memperbaiki kehidupan kita, dan semoga kita semua dapat menjaga salat kita, karena awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumul qiyamah as-salah, fa in salahat salaha lahu sa'iru amali, wa in fasadat fasada sa'iru amali. Apabila salat kita benar, maka insya-Allah segala aktivitas, segala perilaku, tindak tanduk kita juga akan benar. Dan jika salat kita masih belum tepat, masih belum benar sesuai dengan yang dituntun oleh baginda, maka mari kita perbaiki secara perlahan, secara setahap demi setahap. Karena tidak pernah ada perubahan yang drastis. Semua perubahan itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Demikian yang dapat khatib sampaikan. Jika ada yang benar, semuanya dari Allah, dan jika ada yang keliru, itu adalah kealfaan dari khatib sendiri. Fa in ahsana fa huwa minallah, wa in asaa fa huwa min du'ufi nafsi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim, innahu huwal ghafurur rahim.